Sebetulnya yang patut deg-degan sampai hari ini tuh Pak Prabowo tuh. Saya nggak tahu tuh dia nunggu apa lagi gitu ya. Mungkin memang menunggu titah dari Pak Jokowi atau minimal menunggu keputusan MK yang mempersilahkan capres-cawapres itu usia 30 tahun gitu. Sehingga dia bisa meminang Mas Gibran. Kalau kemudian dia pinang Mas Gibran, isu lainnya muncul tuh. Isu atau gosipnya kan kalau Pak Jokowi bantu Pak Prabowo menang sebagai presiden, kalau Pak Prabowo menang sebagai presiden, Pak Jokowi jadi ketum Gerindra, Pak Prabowo jadi ketua Dewan Pembina, kira-kira gitulah. Ya, gini, bro. Ya, Kalau tadi perkembangannya tentang cawapres, kemudian memang kondisi ekonomi, kan saya tuh kembali bertanya, nanti tahun 2024 kualitasnya wakil rakyat kita bakal begini juga nggak? Gitu ya. Kalau kualitas wakil rakyatnya begini, artinya ada pelanggaran tapi tidak kemudian diprotes, ada pelanggaran tapi didiamkan, ya siapapun presidennya akan kembali kita terjebak dalam diskusi seperti sekarang. Jadi artinya tidak ada hal yang kita harapkan lagi. Ini baru saja tadi kan Kedai Kopi launching hasil survei tuh. Yang tadi saya katakan, yang 63% dan lain-lain. Nah, itu juga kita membahas faktor per faktor tuh apa saja yang tercapai dan apa saja yang tidak tercapai. Kalau kita kembali tentang cawapres ya, akankah Ibu Mega mempersilahkan Ganjar Pranowo misalnya capresnya adalah Erlangga Hartarto misalnya, atau Sandiaga Uno atau Erick Thohir? Nah, ini dipertimbangkan pada premis saya yang pertama, Erlangga Hartarto atau Sandiaga Uno atau yang lain-lain ini akan menjadi pesaingnya dia tidak pada periode kedua nanti. Kalau akan jadi pesaingnya dia, saya yakin nggak akan dipilih tuh sama Ibu Mega. Nah, beberapa hal tentang ya apalagi Pak Prabowo ataupun Anies Baswedan. Sebetulnya yang patut deg-degan sampai hari ini tuh Pak Prabowo tuh. Saya nggak tahu tuh dia nunggu apa lagi gitu ya. Mungkin memang menunggu titah dari Pak Jokowi atau minimal menunggu keputusan MK yang mempersilahkan capres-cawapres itu usia 30 tahun gitu, sehingga dia bisa meminang Mas Gibran gitu ya. Kalau kemudian dia pinang Mas Gibran, isu lainnya muncul tuh. Isu atau gosipnya kan kalau Pak Jokowi bantu Pak Prabowo menang sebagai presiden, kalau Pak Prabowo menang sebagai presiden, Pak Jokowi jadi ketum Gerindra, Pak Prabowo jadi ketua Dewan Pembina, kira-kira gitulah. Wakilnya Mas Ganjar lagi, Mas Gibran. Gitu asik ya. Untung saja anaknya Pak Jokowi cuma 3 ya. Kalau banyak seru juga tuh. Nah, tapi
kembali ke yang tadi, ya memang ada untung, ini agak OT sedikit nih Mas Nur. Untungnya ada nggak kalau dinasti politik? Ya ada juga untungnya, misalnya kayak Solo itu kan ya menteri-menteri rebutan membangun Solo tuh karena Mas Gibran wali kotanya. Terus kalau dari beberapa jurnal yang saya baca, dinasti politik itu membuat pemberdayaan perempuan sebagai pemimpin itu meningkat, ya tajam. Itu apa yang terjadi di Banten lah. Kita di Indonesia juga kejadian seperti itu. Nah, kalau dari para penanya tadi kan menurut saya concernnya sama tuh ya. Concernnya bagaimana mengembalikan Indonesia ke tracknya, dan kita semua memiliki kekhawatiran yang sama. Tapi kan kekhawatiran kita yang sama ini kan tidak kemudian berbalas dengan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di lapangan. Jadi memang sangat tergantung kembali kita kepada wakil rakyat kita, Mas. Gitu kira-kira, Master Hidayat. Ya, ya, ya. Sekali lagi mengatakan bahwa dalam konteks Anies, ya, konteks Anies itu pemikirannya buat saya sudah yang saya sebut sebagai sosialistik Islamisme. Buat saya ya, kalau dia mau bahasanya dibahasakan di dalam bahasa Barat, apa namanya yang saya sebut tadi bahwa dia tidak setuju pada free market ekonomi, tapi pada social market ekonomi. Buat saya itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia itu sejalan dengan founding fathers yang menginginkan kita ke arah negara kesejahteraan, ya. Nah, kemudian Anies akan menjalankan demokrasi, ya. Demokrasi itu bukan seperti perubahan undang-undang amandemen Undang-Undang 45 di mana demokrasi ekonomi itu maksudnya demokrasi politik di mana partisipasi publik ya itu bisa diperkuat. Jadi civil society bisa lebih berperan dalam pembangunan, ada checks and balance dan lain-lain. Yang ketiga, Anies ini satu-satunya calon presiden menurut saya yang tema anti korupsinya tegas. Ya, meskipun dia coba ditersangkakan oleh KPK yang seperti berita yang ada, ya itu 19 kali diperiksa gelar perkara e-formula, ya padahal kalau dibandingkan dengan Mandalika, ya atau lagi 349 triliun yang terjadi korupsi atau TPPU di keuangan, Departemen Keuangan itu kan sebenarnya peanut ya, jangan dicari-carilah ya urusan e-formula itu. Nah, Anies itu sangat strong komitmen di dalam anti korupsi. Ya, kalau Ganjar itu pernah masuk di dalam pengadilan sebagai saksi bahwa dia dituduh oleh beberapa saksi di situ menerima dana $500.000 pada kasus IKTP ya. Kalau Prabowo kita belum lihat jejaknya, kecuali menteri-menterinya atau menterinya ya yang kena kemarin. Nah, tapi maksud saya Anies ini kalau dia anti korupsi maka dia berpikir tentang pembangunan yang efisien ya, tidak ada yang dikorup. Yang kedua, kalau dia social market ekonomi maka dia berpikir tentang ke arah keadilan sosial. Jadi buat saya cawapresnya Anies ini lebih pada yang menjaga soliditas dan stabilitas. Ya, kalau kenapa saya memasukkan misalkan nama Gatot Nurmantio sebagai tokoh oposisi yang terkemuka saat ini, misalkan ini kan kita ini kan dikepung oleh isu geopolitik, di mana Pak Anies Baswedan itu memang kurang banyak terlibat dalam isu-isu geopolitik. Ya, kemudian isu Papua Merdeka sampai sekarang sudah memakan korban, dan baru sekali ini saya lihat ada orang disandera di Papua dan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Jokowi gagal membebaskan ya pilotnya Susi Air itu sampai sekarang sudah berbulan-bulan gagal membebaskan pilot Susi Air. Nah, ini kan perlu ada stabilitas. Nah, boleh jadi AHY juga sebagai militer dia cukup bagus juga ya karena dia dari dalam koalisi mungkin itu juga bagus. Nah, kalau Yeni Wahid menurut saya karena dia punya pengalaman sebagai orang yang mendampingi Presiden Gus Dur selama 1,5 sampai 2 tahun, yang kemudian punya pengaruh luas di Nahdlatul Ulama, mungkin itu akan banyak membantu Anies memenangkan di Jawa Timur. Nah, saya pikir Wapres untuk Anies tinggal yang begitu aja, tidak lagi berat-berat. Kalau untuk Menteri Ekonomi, saya pikir Anies pasti nanti atau Menko Ekonomi pasti mencari orang-orang seperti yang ada di forum ini, Fadil Hasan, kemudian Prof. Didin, Prof. Priyono, yang dikenal selama ini adalah antitesa terhadap ekonom neolib. Ya, kalau di luar ini ada Faisal Basri, ada Dr. Riza Ramli, Antoni Budiawan dan lain-lain yang banyak stok untuk menjadi Menko Ekonomi dan
menteri perekonomian lainnya ya, perdagangan dan industri, kemudian menteri keuangan dan lain-lain. Saya seperti Kus Piardi tadi ya, yang lama dalam isu utang luar negeri ya. Saya pikir nggak usah khawatir kalau Anies ya. Kalau yang lain saya nggak ngerti ya, karena kalau yang lain ini kan artinya status quo. Jadi kalau Ganjar menang ataupun Prabowo menang, maka mereka itu tidak ada isu perubahan. Mereka adalah isu menjalankan keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Jadi utang tadi yang hampir 1.000 triliun, bunga utang dan pembayaran cicilan pokok utang, ya itu kita nikmatin aja terus. Kita bangga dengan utang besar ya. Nah, kemudian pertanyaan lain tadi dari Elmar Channel, saya pikir itu di luar konteks diskusi kita pada hari ini ya. Itu mungkin teman-teman lain bisa menjawab. Saya pikir mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, Bang Hensat, terima kasih Bang Hensat. Jawabannya menarik ya. Kalau anaknya Pak Jokowi ada banyak, bisa banyak tuh calon pemimpin masa depan Indonesia. Tapi pemimpin yang tentunya karena keluarga gitu ya. Baik, Prof. Priyono, silakan Prof. Komentarnya Prof. Ya, oke, terima kasih. Saya mungkin akan mulai dengan anunya Pak Fadil tadi ya, karena Pak Fadil bukan hanya menyinggung masalah cawapres, tapi menyinggung masalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ini benar-benar ingin seperti Bung Karno almarhum, ya. Oleh sebab itu dia bikin nawacita. Nawacita itu kan berasal dari nawaksaranya Bung Karno yang ditolak oleh MPR itu, ya, pertanggungan jawabnya Bung Karno yang ditolak oleh. Jadi ngikut-ngikutin aja. Nawaksara menjadi nawacita gitu kan, 9 semuanya. Nah, terus kemudian yang kedua, dia juga ingin membuat monumen yang langgeng gitu. IKN itu kan mau dibikin itu seperti waktu Bung Karno bikin ini monumen nasional dan ini stadion GBK yang Temu Belang itu. Itu juga kita nggak punya duit loh waktu itu, ya, sehingga akhirnya terpaksa nyetak uang, inflasinya jadi tinggi dan sebagainya. Ini juga gitu, kita nggak punya duit sebetulnya, IKN dipaksakan supaya nanti ini. Nah, kalau itu semuanya kita pegang, maka terus terang nantinya pemerintahan yang baru itu harus punya orang-orang yang bisa meyakinkan dunia luar bahwa mereka berhasil. Dulu keberhasilan Pak Harto ini pada waktu dia ngangkat Wijoyo menjadi Menko Perekonomian, dan kemudian Wijoyo kan bisa meyakinkan Bank Dunia dan sebagainya supaya kita nggak buru-buru membayar hutang kita. Grace periodnya bisa menjadi 20 tahun. Nah, kita punya nggak nanti orang-orang di bidang ekonomi? Kalau wakil presidennya tidak terlalu pakar di bidang ekonomi, bisa meyakinkan orang-orang luar nggak kita untuk ini? Jadi itu yang penting sebetulnya. Kalau kembali kepada wakil presiden, makanya sangat tergantung sekali ya, siapa aja. Sebaiknya segera diumumkan gitu, sehingga diskusi yang berikutnya juga orang bisa lebih memilih siapa presiden dan wakil presiden yang cocok untuk masa-masa seperti sekarang ini. Terima kasih, Mas Dur. Assalamualaikum.